Salam sehat penuh rahmat Tuhan sertamu. Jumpa lagi dalam Renungan Harian. Mungkin kita pernah ingat lagu Tuhan Yesus tidak berubah, tidak berubah, tidak berubah. Nah, terkait dengan perubahan, saya memberikan judul untuk renungan ini Kerak Telur, yang didasarkan dari kitab Nabi Hosea pasal 6 ayat yang ketiga. Marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Ia pasti muncul seperti fajar. Ia akan datang kepada kita seperti hujan pada akhir musim yang mengairi bumi. Saudaraku, kerak telur adalah makanan asli Betawi yang dibuat dari beras ketan putih, telur ayam atau telur bebek, ebi yang disangrai kering, ditambah bawang merah goreng, lalu diberi bumbu yang dihaluskan seperti kelapa sangrai, cabai merah, kencur, jahe, bubuk merica, garam, dan gula pasir. Kerak telur biasanya dimasak dengan tungku yang terbuat dari tanah liat dan arang. Tampilan kerak telur ini mirip dengan omelet atau telur dadar. Oleh karena itu, ada juga yang menyebut kerak telur ini sebagai omelet Betawi. Hanya saja, karena dibuat dari beras ketan, maka teksturnya berkerak. Akan tetapi, justru itulah keunikan kerak telur. Rasanya yang nikmat merupakan perpaduan dari renyah, gurih, dan legit kerak telur ini. Selain bentuk dan rasanya yang unik, kerak telur juga memiliki makna sebagai pengingat bahwa kehidupan manusia mengalami perubahan lingkungan secara alamiah. Dengan kata lain, melalui kerak telur ini, masyarakat diingatkan untuk bersedia berakselerasi dengan perubahan yang terjadi di sekitarnya. Secara alamiah, mereka yang tidak siap dengan perubahan pasti akan tersisihkan. Nah, berbicara tentang perubahan, maka kita ingat apa yang pernah disebut oleh filsuf Heraklitos, Pantarei kai ouden menei, yang artinya semuanya mengalir, tidak ada yang tinggal tetap. Heraklitos mengingatkan tentang perubahan yang akan selalu terjadi. Apa yang kita alami saat ini bisa jadi akan berubah beberapa saat lagi. Setiap insan mesti memiliki kesadaran akan adanya perubahan ini agar tidak tertinggal dan tetap mampu bertahan. Tidak dapat disangkal bahwa dunia memang berubah dengan sangat cepat. Akan tetapi, kita harus tetap yakin bahwa Tuhan tidak berubah. Justru karena itulah maka kita mesti berusaha untuk berpegang teguh pada Tuhan yang tidak pernah berubah itu, agar dapat bertahan dan berakselerasi terhadap perubahan yang ada. Dengan semakin mengenal Tuhan, maka kita akan semakin mampu dibarui dan siap dengan perubahan. Saudaraku, pada masa dahulu, Nabi Hosea meminta Israel agar mereka kembali kepada Tuhan karena telah memberontak kepada Tuhan dengan penyembahan berhala. Hosea mengingatkan bahwa hanya Tuhan yang pasti dapat diandalkan manakala Israel menghadapi berbagai macam pergumulan. Hosea menyebutkan, marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Ia pasti muncul seperti fajar. Ia akan datang kepada kita seperti hujan pada akhir musim yang mengairi bumi. Frasa berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan menunjukkan upaya yang serius demi mengenal Tuhan. Hal itu dapat dilakukan dengan bersedia bergaul akrab dengan Tuhan dan senantiasa melibatkan Dia di dalam setiap tarikan nafas kehidupan kita. Dengan demikian, maka kita semakin yakin bahwa Tuhan selalu hadir di dalam kehidupan kita.
Waktu boleh saja berjalan, tahun boleh saja berganti, namun kasih karunia Tuhan dan janji setianya akan tinggal tetap. Saudaraku, kerak telur yang mengingatkan tentang perubahan ini kiranya juga semakin mendorong kita agar berusaha dengan sungguh-sungguh untuk tetap mengenal Tuhan di tengah-tengah zaman yang berubah ini. Selamat berjuang, Tuhan Yesus memberkati. Salam guru dan keluarga. Saudaraku, mari kita berdoa. Ya Tuhan, meski perubahan senantiasa terjadi di sekitar kami, namun kami tetap rindu untuk berpegang erat kepada Tuhan dan semakin mengenal Engkau. Dengan demikian, kami tetap mampu bertahan di dalam iman dan mampu berakselerasi terhadap perubahan yang ada. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin.